Beyond Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan melalui kasih karunia dan kuasa Injil. Minggu ini kita masuki pembacaan katekismus di minggu ke-49. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama-sama kita membaca jawabannya. Di manakah Kristus sekarang? Kristus bangkit dari kubur pada hari ketiga setelah kematiannya dan duduk di sebelah kanan Bapa untuk memerintahkan kerajaannya dan menjadi pengantara kita sampai Dia datang kembali untuk menghakimi dan memperbarui seluruh dunia. Sama-sama kita baca dari Efesus 1 ayat 20 sampai 21. Karyanya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita perlu merenungkan di manakah Kristus saat ini berada. Dan apa pentingnya untuk hidup kita saat kita memikirkan keberadaan Tuhan Yesus sekarang. Menurut apa yang telah kita baca tadi, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sekarang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk adalah postur di mana Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa Dia telah menyelesaikan semua masalah dosa di atas kayu salib. Dan Dia juga menjamin keselamatan kita. Ibrani 1 ayat 3 berkata, ketika Dia telah melakukan pemurnian dosa, Dia duduk di sebelah kanan yang mulia. Itu berarti bahwa duduk di tempat keunggulan dan kehormatan. Duduk dengan otoritas dan kuasa. Ini adalah pernyataan betapa sempurnanya karya penebusan Kristus bagi kehidupan kita. Masalahnya, karena kita tidak dapat melihat Yesus, percaya kita itu tidak jarang menjadi goyah. Kadang juga kita ragu, apakah dosa kita benar-benar sudah diampuni? Perlukah kita melakukan hal ini atau hal itu untuk mendapat kelayakan dari Tuhan? Belum lagi begitu banyak godaan yang ditawarkan oleh dunia, sehingga tidak sedikit dari kita melihat realitas dunia itu serba terbalik. Di mana pandangan dunia, apa yang bisa kita lihat? Apa yang bisa kita sentuh? Apa yang bisa kita pegang? Apa yang bisa kita rasa? Semua itu menjadi tujuan hidup kita. Dan dibuat dunia menjadi begitu sangat nyata. Padahal kita harus menyadari bahwa realitas dasar di alam semesta ini adalah hanya Kristus dan firman-Nya. Hal-hal apapun yang dianggap nyata oleh dunia, semuanya itu fana, rapuh, dan sementara sifatnya. Walaupun kita tidak melihat secara kasat mata, tetapi saya percaya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita setiap hari. Saya teringat satu quote dari khotbah Pastor Michael minggu lalu. Hanya karena Tuhan berdiam, tidak berarti Tuhan tidak bekerja. Pertanyaannya adalah, apakah kita mempercayai realitas dunia? Atau kita mempercayai kebenaran Kristus? Mempercayai bahwa hanya Kristuslah yang menopang hidup kita. Kita yang dahulu adalah musuh Allah, berseteru dengan Allah, dan kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk merubah apa-apa. Perbuatan baik pun tidak bisa mengubah keadaan kita yang berdosa. Tapi Yesuslah satu-satunya solusi yang bisa menjadi pengantara antara kita manusia dengan Allah.
dengan cara mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia menggantikan dosa-dosa kita dengan kebenarannya sekali untuk selamanya. Apapun yang bakal kita hadapi dalam kehidupan kita ini, walaupun hari ini kita tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik, tapi kita dapat hidup dengan keyakinan bahwa jika kita adalah milik Yesus, Ia selalu mendoakan kita dan meneguhkan kita sampai akhir hayat. Saya mengundang kita semua bisa bangkit berdiri. Kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah menyelamatkan kita dari maut. Dan kalau kita bisa jujur, kita datang mengakui bahkan memohon ampun. Mungkin dalam hidup kita realita dunialah yang kita percayai. Realita dunia yang rapuh dan fana yang kita cari. Biarlah kita bisa menaruh percaya kita kepada Kristus saja yang selalu menopang hidup kita dan selalu bersama dengan kita. Silakan berdoa. Biarlah kami selalu mempercayai Tuhan bahwa Engkau telah menang atas maut. Engkau telah menebus kami dari dosa. Dan Engkau sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri, tapi Engkau terus bersama kami. Engkau terus berdoa buat kami. Engkau terus menyertai kami. Biarlah pandangan kami bisa selalu melihat kepada Engkau, mempercayai Engkau sepenuhnya, dan tidak mempercayai hal dunia yang fana dan rapuh. Tapi iman kami kuat di dalam Engkau. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk kami terus berjalan dengan iman teguh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin.